Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia akhirat. Apabila sesuatu yang kita kerjakan tidak karena lillah, maka kita akan lelah. Apabila pekerjaan dilakukan hanya karena di luar kepentingan ridhonya Allah, maka yang ditemukan adalah kecapean berkepanjangan dan harapan yang tidak berkesudahan. Itulah sejatinya hidup. Maka biasakanlah lakukan sesuatu karena ridhonya Allah. Lakukan sesuatu karena niatkan bahwa apa yang kita niatkan ini menjadi kebaikan diri sendiri, kebaikan orang lain, dan kebaikan masyarakat. Itulah pengkajian holistik atau totalitas di dalam kehidupan. Jika kita melakukan kajian yang sifatnya holistik atau totalitas, maka akan ada hasil yang sempurna. Tetapi ketika kita lakukan pekerjaan secara parsial atau sepotong-potong, maka tidak akan ada hasil yang maksimal atau melimpah. Itulah sejatinya. Maka jadikanlah bahwa kehidupan ini sebenar-benarnya. Maksudnya apa? Sebenarnya di dalam meraih ridhonya Allah. Loh, memangnya kenapa? Ingat, secara filosofis bahwa kehidupan kita ini adalah ada kuasa zat gaib yang menggerakkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Sang Maha Tunggal, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa kegelapan dan penguasa terang. Maksudnya adalah yang tahu semua yang terjadi di dalam alam gelap dan di alam terang, yang menguasai isi jagat, yang menguasai skenario jagat, termasuk diri kita, perilaku kita, dan kontrak kita. Maka sebuah kebaikan akan dilakukan dengan niat hablum minallah, hablum minanas. Maka kebaikan itu tidak parsial, kebaikan itu tidak setengah-setengah, ya. Karena apa? Kehidupan itu sejatinya adalah kehidupan yang akan menawarkan ketentraman dan kedamaian di muka bumi. Jangan pernah melakukan langkah kehidupan tanpa melihat kesejahteraan bumi dan langit. Karena apa? Insan, manusia itu sifatnya adalah khalifahnya bumi, penjaga bumi dan seisinya. Maka manusia dihadirkan di muka bumi selalu tekan kontrak untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmatnya alam. Maka manusia tidak boleh merusak alam, manusia tidak boleh merusak bumi, manusia tidak boleh membuat polusi udara, manusia tidak boleh membuat pencemparan sungai. Karena apa? Kalau itu dilakukan, yang terjadi justru nanti manusia sendiri yang rugi. Akan ada bala, akan kerugian. Satu contoh, ketika manusia diberi akal dan kekuatan pikir, maka segala sesuatunya itu bisa dilakukan dengan cara ilmiah atau akal. Biarpun ada hal-hal yang sifatnya gaib, itu kita tidak tahu. Roh tidak tahu, kecuali diberitahu Allah hanya sedikit. Nah, maksudnya bagaimana? Akal manusia yang membedakan manusia dengan hewan.
yang membedakan kita dengan tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Maka manusia dengan bekal akalnya tadi, peradabannya melangit, peradabannya mercusuar, peradabannya sangat dahsyat. Karena apa? Karena manusia tadi diberi akal dan pikiran yang sehat. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi manusia dengan akalnya tadi, kita harus bersyukur kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di mata Allah itu bukan tampannya, bukan hebatnya, tetapi kebaikannya, takwanya, dan tingkat penghambaannya kepada Allah. Ya. Ketika kita diberi hidayah hidup, apakah sudah memanfaatkan hidayah hidup ini dengan kebaikan? Ketika diberi kepercayaan indera kita, indera dengar, indera mata, ya, indera perasa, apakah digunakan potensi tersebut untuk kebaikan? Kalau segala potensi indera yang diberikan Allah diberikan kebaikan, maka orang tersebut sesuai dengan haluan fitrah hidup bahwa dia adalah bagian daripada rahmatan lil alamin. Rahmatnya bagi bumi, rahmatnya bagi gunung, rahmatnya bagi kehidupan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada manusia itu sendiri? Ya, kita ini kan sama Allah diberi kontrak waktu di dunia dari lahir sampai kontrak kita habis nanti menjelang ajal. Itulah kontrak jasad, raga, jiwa kita di dunia. Itu kontrak kita. Ketika kita sudah meninggalkan dunia atau meninggal dunia, yang terjadi maka batas amal kita habis. Batas kebaikan kita di dunia habis. Batas ibadah kita habis. Semuanya selesai. Tinggal apa? Tinggal nanti kita akan hidup di alam keabadian, alam kelanggengan, alam barzah. Dilanjutkan yaumil hisab, di hari perhitungan, dan masuk di jannahnya Allah, surganya Allah, atau kita menerima murkanya Allah dalam bentuk nerakanya Allah. Itu yang terjadi, kawanku. Jadi bagaimana kita menikmati hidup ini supaya tidak lelah, maka niatkan lillah, niatkan kepada Allah semata. Kemudian yang berikutnya, apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini? Yang sedang terjadi kehidupan ini sudah tergelar makrokosmos, alam makrokosmos yang tergelar di muka bumi. Jagat raya dengan bumi, dengan angin, dengan api, dengan tanaman dedaunan. Sebenarnya manusia sudah diberi dan dibekali segala fasilitas. Semuanya dari Allah. Udara, angin, tanah, oksigen, semuanya selesai. Diberikan Allah secara gratis. Difasilitasi. Tidak membayar, tidak kontrak. Itu yang sedang terjadi. Lalu bagaimana? Ya, manusia hanya dipersilahkan untuk beribadah dengan cara mengakui kebesaran Allah, menjalankan syariat-syariatnya Allah. Itu yang terjadi. Tetapi kadangkala manusia mendengarkan suara nafsu, manusia mendengarkan suara syahwat. Egonya dominan, egonya menjadi panglima. Ya, egonya menjadi panglima. Dia tidak mendengar suara kebenaran di dalam
hati nuraninya, di dalam kalbunya. Maka bekal hidup manusia dengan nurani, dengan akal, pemikiran tidak pernah didengar, tidak pernah digubris. Manusia hanya mengedepankan emosi dan ketamaan. Itu yang terjadi. Kalau sudah demikian, sudahlah, pasti hancur kehidupan, pasti hancur hidupnya. Nah, satu resume yang harus kita ambil bahwa hidup ini benar-benar anugerah. Maka jangan pernah disia-siakan. Hidup ini adalah hidayah. Jangan pernah disia-siakan. Hidup ini adalah kebaikan dari Sang Maha Pencipta. Maka gunakan fase-fase hidup ini untuk berbekal amal di dunia sebelum datangnya ajal. Sekali lagi, dunia ini bekal amal sebelum datangnya ajal. Jika kita lakukan kebaikan, biarpun sekecil debu, pasti ada limpahan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun keuntungan kita. Ya, jangan meremehkan kenikmatan apapun bentuknya. Semuanya diaruhi Allah dan semuanya akan kuasa Allah berikan. Semoga hari ini kita menjadi hari yang penuh kebaikan. Seiring dengan kokok ayam jantan di pagi hari, semangat pagi kita munculkan. Seiring dengan kokok ayam di pagi hari, maka semangat pengabdian dan amal kebaikan terus dilakukan dan diperjuangkan. Fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Semoga dalam kebaikan, semoga dalam kemuliaan Tuhan. Semoga kita menjadi insan-insan kamil, insan yang dimuliakan Allah di dunia ini dan di akhirat. Orang-orang yang terpuji di bumi dan orang-orang yang terkenal di langit. Sedangkan kita pulang kembali kepada Allah dalam ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.